Nggak Masa ada. Tuhan terkutuk? Yang mana yang terkutuk, Tuhan atau iblis? Nggak ada terkutuk. Kamu baca dulu, siapa yang mati situ? Tuhan Yesus. Bukan. Yang berkata-kata dalam Wahyu 1 ayat 17 dan 18 itu adalah Tuhan Yesus. Di mana dia? Itu adalah Sang Bapa itu sendiri yang berkata-kata. Dan itu adalah satu pribadi, bukan dua pribadi. Saudariku, yang ingin menyamai Tuhan itu siapa? Saya tanya dulu. Nggak ada Iblis? yang menyamai Tuhan. Iblis kan? Iblis ingin menyamai Tuhan. Ketika Yesus berpesan kepada muridnya, waspadalah kepada iblis yang datang kepadaku dengan memakai namaku, dia akan menyesatkan banyak orang. Itu mana orangnya? Matius 24. Ini di samping aku nih. Matius 24 nomor 4 nomor 5, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Sekarang Ya, Anda betul. pengikut Kristus kan? Ya betul. Terus apa Gelar masalahnya? penyesat yang datang setelah Yesus siapa? Gelar penyesat itu yang tidak mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah yang sesat. Saudariku, saya ulang lagi pertanyaannya. Aduh, Putri kok semakin mempesona aja sih. Senyumnya jangan dibuat-buat. Aku lagi puasa soalnya. Alah, puasa dari mana? Matius Udah selesai 24 nomor lebaran, 4 Bang. nomor 5. Waspadalah, jangan sampai engkau disesatkan orang, sebab banyak penyesat akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, menurut Yesus kepada murid-muridnya abad pertama akan datang penyesat dengan gelar apa, saudari? Nggak ada itu penyesat yang mengatakan Kristus, nggak ada. Berarti Yesus Mana ayatnya? Mana ayatnya? Di mana Matius 24 nomor 3 nomor 4 nomor 5. Nah, itu si Putri sudah Itu tahu. yang Dia mengatakan- senyum-senyum dari tadi itu sih. Aduh, Putri. Matius Nah, pasti 24 lu, ayat Put. berapa? Matius 24 nomor 4 nomor 5. Aduh, Put, keluarlah segera, Put. Cepat baca. Suruh buka maskernya, Put. Nonton aja filmku nanti tanggal Waspadalah supaya 22. jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Nama Yesus Ya, nama Yesus. dan berkata, dan akulah mereka Kristus. akan menyesatkan banyak orang. Nggak ada Kristus. Akulah Mesias dan mereka akan Mesias menyesatkan itu banyak bahasa orang. Ibrani. Bahasa Yunaninya apa Mesias? Kristus. Sekarang Anda berdua ini pengikut siapa? Yesus Kristus. Ini Bang. Bang. Pengikut menjelaskan Yesus Kristus dan orang- Anda berusaha mengangkat Kristus ini setara dengan pencipta langit dan bumi. Tasya, jelek Jagalah hati, Tasya jelek. jangan kau kotori. Uang Jagalah palsu hati. itu muncul belakangan kan? Uang palsu, uang asli dan uang palsu. Uang Cahaya palsu muncul belakangan toh. ilahi. Nah, ini yang dimaksud Iya, Yesus adalah orang-orang yang palsu, orang-orang yang mengaku atas nama Yesus. Seperti itu, Bang. Bukan Tuhan Nah, Yesus sekarang yang palsu. datang kepada Paulus Aduh. ngaku siapa? Adik Tasya. Sekarang yang datang kepada Paulus ngaku apa? Aduh, aku dipanggil adek. Akulah Yesus Kristus yang kau aniaya, betul? Ya. Ngaku. Putri kabur dia. Loh, ada yang hapus dia loh. Enggak mungkin dia ini tombak diri sendiri, ambil pisau. Tah! Enggak Oke. kena banner dia. Oh, kena benet. Iya, kena. Jadi banner. gimana dong? Kita lanjut dua-duaan, nggak enak saya kalau bom berdua. aja deh. Shalom Tasya. Salam, saudara. Satu-satu. Assalamualaikum Zuma. Waalaikum, Bambang. Zuma, kapan saudaraku kita dua berdebat kapan? Ini sudah di sini. Kita Oh di sudah sini boleh. Oh Boleh. oke sabar ya. Saya ganti baju dulu ya. Iya. Topiknya apa ini? Sabar ya. Saya pakai Topiknya baju dulu. Tuhan yang mulia dan Tuhan yang terkutuk. Gini ya, Bang. Masa dia bilang aku dan Bapak dua, padahal satu. Dalil? Ya, itu ayatnya. Pengakuan mulut Yesus kok. Itu. Ada dua. Tadi itu apa? Ada satu, Pak.
Yohanes 10 ayat 30 mengatakan Bapa adalah satu, jangan Tadi pelintir-pelintir tadi itu Alkitab. apa? Tadi itu apa? Nggak ada. Aduh, jangan dong, jangan dong. Bible kita harus hargai isinya dong. Kita harus hargai isinya. Upaya Ya kemudian kamu pelintir ayat lo Alkitab. kok aku dipelintir gimana sih? Ya iya, ya, tadi bilang 2, terus bilang lain 1. Gimana sih? Satu dalam bentuk misi, makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Yohanes 4 nomor 34. Yohanes 14 nomor 31, aku senantiasa mengasihi Bapa dan aku senantiasa melakukan apa yang berkenan terhadap dirinya. Yesusku, Itu satu pribadi. Yesusku Kalau itu kamu hamba kalau kamu Tuhan kayak yang Pak Bom taat. ini kan Pak Bom Menteri Tunggal. Siapa ini? Bom mulut kodok. Ya, ini Tritunggal ini Pak Bom. Saya nggak apa-apa mulut kodok daripada kau gigi gitong. Sabar. Saya pakai baju dulu. Nggak apa-apa. Ayo, silakan. Saya tuh santai aja bro. Kita Sabar, tanya, saya pakai siapakah baju, sabar. penyembah Tuhan yang mulia dan siapakah yang penyembah Tuhan? Dua arah, tenang bro. Kubal balik kau hari ini. Sabar. Satu pribadi. Siapa penyembah Tuhan mulia dan penyembah makhluk terkutuk? Iya, silakan. Nggak ada yang menyembah. Yesus yang digantung di kutuk itu masa tidak disembah? Itu orang-orang yang berdosa yang dikatakan yang terkutuk. Kalau orang-orang yang tidak berdosa yang tidak. Kristus telah menebus Kristen dengan jalan menjadi dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi mulia. Dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Jadi kalian itu mematahkan kutuk. Ya. Jadi dia itu adalah orang yang suci, kudus. Tapi menanggung kutuk. Iya, kutuk kita. Kita iya, kan berarti orang-orang dia berdosa kutuk. itu adalah kutuk. Berarti dia terkutuk. Bukan, kutuk kamu. Semua kutuk sudah dilimpahkan ke dia. Di atas kayu salib. Itu Tuhan Yesus sudah patahkan kayu salib itu. Enggak. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Ada ayatnya nih, sebentar ya. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang mati digantung di atas salib. Terkutuklah Kristus yang kalian sembah. Enggak. Mana ada terkutuk. Itu mematahkan kutuk. Biar dia. Pak Bom apa ini? Hei, Bom, enggak usah pakai BH Bom. Hei. Nggak boleh gitu. Enggak, teman saya ini, teman bercanda dia itu. Sudah sembuh rupanya. Iya, tadi kemarin beberapa bulan yang lalu jantungnya pindah ke kanan. Dalam Ulangan 21 ayat 23. Itu adalah penggenapan nubuatan tentang Tuhan Yesus di atas kayu salib. Berarti di situ tertulis sebab Ketika zaman orang Israel berdosa, itu harus digantung di kayu salib. siapa yang mengutuk? Siapa yang mengutuk orang yang digantung di tiang salib? Itu di bawah kutuk. Berdasarkan Ulangan 21 nomor 23, yang mengutuk orang yang disalib itu siapa? Tuhan atau bukan? Tuhan yang mengutuk. Berarti Yesus dikutuk, Kristus dikutuk oleh Tuhan. Kristus dikutuk oleh Tuhan berarti. Enggak lah. Loh, tadi yang membawa Ulangan 21 nomor 23. Diam dulu dong abang. Siap. Abang lama-lama aku tarik nih maskernya di abang. Asal jangan bibirnya Pak Bom ditarik, tambah panjang nanti. Jadi gini, kalau orang berdosa itu di bawah kutuk bang. Kutukan itu sudah ada di dalam kayu salib, itu dipatahkan sama Tuhan Yesus. Jadi ketika Tuhan Yesus itu ada di kayu salib, itu sudah dipatahkan kutukan itu. Itu berbicara tentang itu bang. Bukan berbicara Tuhan Yesus terkutuk. Dia itu mengambil kutukan kita di atas kayu salib untuk mematahkan itu. Saudariku yang ganteng, itu yang tertulis dengan di darahnya kitabnya. itu yang tertetes di atas di tanah. Kan Tuhan mengutuk tanah loh pertama kali waktu Adam jatuh dalam dosa. Berarti yang dikutuk Betul tanah. Yang kedua yang dikutuk adalah ular. Yesus datang melepaskan kutuk, berarti melepaskan ular dari kutuk.
YouTube mana? Iya dong. Dia paham. Iblis dikutuk, Kristus datang menebus kutuk. Berarti Kristus menebus iblis. Ayatnya mana ayatnya? Kejadian 3. Yang terkutuk siapa di sana? Ular. Iya Ya kan? kan terkutuklah ular karena dosa. Yesus datang melepaskan kutuk tersebut. Siapa yang dikutuk di situ? Ular. Berarti Kristus menebus ular dari kutuk. Berarti sekarang ularnya berjalan dengan kaki. Pak Bom Bom lah itu ularnya. Nah gitu juga. Loh, tadi kan dikutuk dia jalan dengan perut. Sekarang Pak Bom Bom perutnya besar, jalan dengan kaki karena sudah lepas kutuk. Bom Bom lamanya. Pakai make up dulu. Lalena Bom Bom. Make up isedeng. Orang Makas Turki juga ya? Iya, sama seperti Bom Bom. Bikin YouTubeku dulu. Sinampri sekali. Ngomong dulu nggak apa-apa. Ya sekali. Tidak apa-apa. Sudah dari tadi saya sama adek ini, sama adek Tasya. Kau itu yang lama kelamaan pakai make up. Dia pakai ini dulu biar ganteng. Pakai wigmu dulu Bom, yang warna pink. Nggak apa-apa semua. Lanjut saya bikin HP ku dulu. Nggak apa-apa supaya enak. Selalu nak keren. Banyak sekali datamu Bom Bom. YouTube sinampri sekali. Banyak sekali datamu, data Google. Google semua. Saya udah bikin YouTubeku. Tasya lanjut saja deh. Lanjut ya deh. Ya lanjut. Nggak apa-apa Pak. Dia Saya mau maunya sama maghrib Pak di sini ya. Bom. Bom Bom saya mau maghrib. Dia maunya sama Pak Bom. Bom Bom ini apa? Bikin malu Kristen ini dia. Judulnya saya kan kau bilang yang terkutuk. Tadi Tasya kan sudah bilang. Itu kan di Yesaya 53 itu. Zuma. Kenapa ya saya 53? Loh itu kan nubuatan kan sudah dijelaskan di situ. Tidak ada nubuatan di situ tentang Yesus, nggak ada hubungannya. Ya sudah bagi kamu nggak apa-apa. Loh, nggak apa-apa. Kejadian penyaliban itu tragedinya latar belakangnya di Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57 bukan di Yesaya 53. Sudah, itu kan Yesus kan bilang semua yang tertulis. Yesus sendiri yang katakan dalam Lukas 24 ayat 40 ya ayat 44. Nah, Ya, Yesus sendiri katakan sebentar. Mesias mati bangkit Nah, dari ketiga. sabar. Jangan kau cuma mau bertanya saja semua. Sabar, saya begini dulu. Lanjut dulu, saya bikin saya punya YouTube live dulu, sebentar. Slow. Banyaknya itu datamu. Bukan data, saya udah bikin Google, ku kasih yang Slow. YouTube 5 menit saja. Saya punya YouTube. Iya, sabar Jiba. Sabar. Masalahnya Sabar, maghrib lu, di sini maghrib. Kurang berapa menit? Nggak apa-apa Ji, sekali tidak sholat. Sekali nih ya. Jaringan. Maghrib ini. Kau sudah berapa lama di sini, Zuma? Maghrib ini. Udah dari Sudah lama, tadi kah? Sudah hampir sejam. Dari tadi sudah. Oke, saya pernah. Oke, lanjut sudah belum bikin YouTube ini. Aduh, sabar ya. Ini Tasya berapa kah? Tasya ini kok Tasya berapa? Nomor Banyak Tasya berapa? sekali alasannya memang ini. Ular berjalan dengan Tasya, kaki. aduh. Bom, hadirlah. Nggak apa-apa nih Suma. Suma, kenapa kau tidak jawab-jawab saya punya ini? Suma, kenapa kau tidak jawab-jawab saya punya apa? Apa? Ku bilang Ini, kirimin saya nomor punya rekeningmu, apa namanya? Kirimin nomor rekeningmu. Ya nggak apa-apa. Kau kasih saya pause saja sudah sekarang. Nggak usah kau kasih saya rekening. Tidak ada koin ke saya di sini. Habis. Suruh kau punya fans kasih saya sudah. Kalau nggak usah Teman-teman di kasih bawah rekening kasih ke Pak saya. Bombong koin. Teman Muslim, Pak Bombong butuh koin. Tidak usah kau kasih saya rekening. Saya mau lihat dulu. Ada yang kasih koin ke tidak? Bentar ya. Ayo teman-teman kasih koin teman kita ini. Pak Bombom. Jangan kasih yang kecil-kecil. Kau bilang kau mau kasih uang. Iya. Kita diskusi saja.
kau juga cari koinmu. Toh? Banyak tahu dapat poinnya tuh dia. Pintar betulan kita Tasya. Banyak tahu poinnya tahu. Iya tahu. Makassar mana kiko dong? Makassar mana kita dong? Makassar Surabaya. Jeneponto paling. Ini Ponto. Jeneponto. Lamanya bombong. Makan toto kuda. Jam 6 ini. Berapa menit? Apa? Coach masih ada waktu berapa menit? 10 menit mana Cuma saya? aku masuk. Maghrib. Kapan kita nanti lanjut, bro? Kapan kita lanjut? Ya terserah. Mau di sini juga nggak Yang apa. penting kamu kuat. Oke, Tasya nanti WA Pak Bobom kah? Nomornya Pak Bobom ada tuh? Kenapa? Iya. Oke. Iya. Ya. Nomornya Pak Bobom ada tuh di Pak Bobom pun nomornya kan? Nomor apa? Nomornya Pak Bobom. Gak ada. Tidak ada. Nanti kode FDM ya, ada di Pak Bom punya YouTube. Oke, Suma, tadi kan Tasya sudah jawab, toh? Tasya sudah jawab bahwa yang terkutuk adalah kita semua, ya kan? Sesuai dalam nubuatan bahwa Dalil. tadi Tasya sudah jelaskan kan di Galatia 3 ayat 13. Itu kan di situ ayat 10 kan karena kita. Sebentar ya, saya kasih tunjuk dalil ya. Di situ Yesus terkutuk karena Karena Kristen. ya. Karena kita, bukan untuk umat dosa manusia semua. Kan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengurinakan anaknya. Barang siapa yang percaya tidak akan Percaya kalau binasa. dia rasul. Kecuali- Dia rasul. Bukan, dia percaya bahwa dia adalah Tuhan Di dan mana Allah. dalilnya? Kasih saya dalil. Loh, oke. Sebentar, Yesus itu Tuhan dan Allah. Kamu ngerti kata Tuhan nggak? Di mana dalil? Percaya Yesus Iya, Tuhan sabar. Ada. Paling Roma. Dia kan Paling Roma Tuhan, 10. dia Allah. Nomor 9. Bukan. Ayo. Di dalam kitab Wahyu itu kan Yesus adalah Allah dan Tuhan. Dia kan tidak akan binasa kalau orang percaya. Wahyu ini apalagi? Kata menang. Coba sebentar. 20 ayat 28. Wahyu 21 sebentar. Wahyu 21 ayat 6 dan 7. Sebentar saya ini dulu ntar ya. Saya tunjukkan. Habis itu saya bertanya ya, jangan kau kemana-mana ya. Bentar, saya buka. Buktikan Sudah dulu, tenang aja. buktikan Yesus Kristus Iya, yang kamu sabar. sembah itu tidak terkutuk. Kalau kami kan Allah itu sabar. Udah Allah yang terkutuk yang itu kami sembah kita. itu. Sabar, bro. Iya, nggak ada Sabar, kita. Nggak ada kita. sabar. Nggak ada. Sabar semua. Nggak ada kita. Sabar. Tenang aja, bro. Ini kan Wahyu 21 ya, ayat 6 dan 7. Ini Yesus yang berbicara. Ini kan Yohanes yang menulis ya. Firman-Nya lagi Yesus kepada tidak pernah kuku ini berbicara Yohanes. Jangan kau protes. Kan kau punya kitab suci Al-Quran dan saya tanya. Tenang, namanya diskusi begitu, bro. Kau mau terima tidak nanti netizen yang menilai ya, saudaraku semua ya. Jangan kejang-kejang. Udah tenang aja. Kita semua tuh ada namanya bukti saksi. Udahlah, firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku, Yesus, adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Nih, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, ini Elohim, dan ia akan menjadi anakku. Kenapa Yesus berkata-kata menang? Ya, menang itu, yang ini kata menang ya. Menang itu artinya merdeka. Berarti orang yang percaya bahwa kita sudah diselamatkan. Ingat, Yesus membawa orang ya dari dosa ya. Dia membawa orang yang berdosa, membebaskan orang dari dosa, perbudakan dalam arti perbudakan iblis. Ya, itu tertulis dalam Ibrani 2, nanti saya jelaskan. Nah, kita lihat di sini bahwa Musa membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Ini kata menang ya, barang siapa menang. Kita buka di dalam kitab Keluaran. Bentar. Ini nubuatannya bahwa Yesus memang Allah. Apa ya? Bentar ya. Keluaran 6 ayat
ayat yang ke-6. Perhatikan di Ngapain sini. kok masuk di sini, Bombo? Sudah tenang. Nanti saya mau tanya kau. Sudah santai aja. Hubungannya dengan Aku Yesus. akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Yang mengaku Allah adalah Elohim ya. Supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan. Itu Ini kalau Yod-Heh-Vav. hubungannya dengan Kristen. Sebentar, ini bukan Allah Allah SWT. Sabar. Itu kitabnya Yahudi Ini huruf yang besar kau semua. ambil itu. Yahweh Allahmu. Sabar bro. Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Berarti yang bisa mengaku bahwa dia adalah Allah hanya Tuhannya Yahudi, Yod-Heh-Vav. bukan Kristus. Sebentar, sudah tenang. Ya Yesus itu kan anak Allah. Sudah sabar bro, oke? Sudah sabar. Nah, di sini saya sudah jawab. Kau mau terima atau tidak karena aku punya waktu sedikit, ya? Pertanyaan saya, Zuma, apakah Tuhannya Yahudi sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Subhanahu wa ta'ala itu gelar pencipta langit dan bumi, artinya maha suci, maha tinggi. Oke, gelar pencipta Yesaya- langit dan bumi ya. Terus. Namanya nggak ada Silakan. dong. Yesaya 5 nomor 16, Tuhan maha tinggi, maha suci, maha tinggi, maha suci. Sedangkan yang kau Buktinya sembah, apa? Buktinya apa maha tinggi? dia tidak serupa dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai', 2 Samuel 7:22. Tuhan tidak serupa dengan makhluk. Jangan pakai ayat Alkitab. Ya Jangan kalian pakai menganggap ayat Alkitab. kalian juga mengambil kitabnya Yahudi, kok sama kita kan? Sama-sama bukan Loh, Yahudi. Sama-sama bukan Loh, Yahudi. Tapi kan dalam Kristen kan Alkitab kan itu Kenapa ada kalian ngambil dalam kitabnya Kristen. orang? Apa hak kalian gunakan Loh, kitabnya? itu Yahudi ada Wah, semua. Itu kitabnya Yahudi. Suma. Ada di kalian. Murid-murid Tuhan Yesus orang Yahudi. Murid-muridnya Yesus orang Yahudi. Murid-murid Tuhan Kalian, Yesus orang Yahudi bukan kalian orang bukan Arab. orang Yahudi. Kalian bukan orang Yahudi. Kalian bukan muridnya Yesus. Tapi murid-murid Kalian penginjilannya pengikut mulai Kristus. dari Yahudi disebarkan ke seluruh dunia. Nah, itu Saudari, selalu Bang kalian ini pengikut Kristus yang datang ke Paulus. Beda dengan Yesus kami yang Enggak, datang Itu kepada Bani bukan Israel. Mesias saja, tapi dia hamba. Tenang. Yesus kami Tenang, hamba tenang, Bani tenang. Israel. Kristus kalian untuk seluruh Zuma. Beda dong. Zuma. Beda. Zuma. Beda. Iya. Kamu kan bilang sama Tuhannya Yahudi dengan Tuhannya orang Islam toh? Jangan usah terlalu Saya akan jauh tunjukkan. dong. Sudah. Ini huruf apa ini? Bom, Ini nih. nggak usah kau kayak gitu. Sabar. Saya baca ya. Saya baca ya. Tenang. Gitu kali, Bom. Nggak usah Ini kitab Yahudi. Kudor kau sekarang ini sebentar. Tasya, tolong di mute ya. Teman-teman, Suma mau kejang-kejang dapat saya Suma. Tolong saudaraku. Suma, tenang Suma. Tadi kau bilang kau bawa di kitab-kitab semua Yesaya, toh? Saya mau tanya ya. Oke. Kau tunjukkan di mana Tuhan Kristus. Sabar. baca dulu, dibaca dulu. Yahweh Elohe Hasabaot Yahweh Sikro Yahweh Yod-Heh-Vav ya, ini ya Yod-Heh-Vav ya, Elohim, Tuhan semesta alam. Namanya Yahweh, bukan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan saya ini Zuma. Ini Zuma ya. Nih. Di dalam surat Al-Kahf surat 18 ya, ayat 69. Di sini dikatakan dia Musa berkata. Tadi saya sudah bawa kitab Musa, kau protes, oke? Di sini dia Musa berkata, Insya Allah engkau akan mendapatku sebagai orang yang sabar dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun. Pertanyaan saya, Zuma. Tasya ada dikit-dikit Tasya. Di mana? Apakah Musa berbahasa Arab? Insya Allah. Silakan. Nggak ada. Oke. Zuma, silakan Zuma. Saya jawab. Diam. Oke. Jadi keturunan Abraham itu menggunakan tiga bahasa. Ibrani, Aram. Oke. Dan tidak ada satupun keturunan Abraham menggunakan bahasa Yunani. Bahasa agamamu, bahasa kitabmu, original teks kitabmu. Pahami itu dulu. Semua keturunan Abraham menggunakan bahasa yang berasal dari Timur Tengah termasuk Arab. Jadi ketika Tuhan pencipta langit dan bumi datang kepada Nabi Musa, Tuhan menyatakan diri kepada Nabi Musa dengan menggunakan bahasa kaumnya Nabi Musa.
Ketika Tuhan datang kepada Nabi Muhammad, Tuhan datang dengan menggunakan bahasa yang digunakan oleh Nabi Muhammad. Bagaimana mungkin Tuhan datang kepada Nabi Musa dengan menggunakan bahasa Bugis? Tapi dikonfirmasi oleh para nabi bahwa Allah yang berasal dari negeri itu berhala, tetapi hanya Yotevavela yang benar yang menjadikan langit dan bumi. Lalu apa kata Muhammad sendiri di dalam Quran surah 7 nomor 91? Apa katanya di sana? Aku gurumu Muhammad diperintahkan untuk menyembah Tuhan di negeri Mekah. Jadi Tuhan di negeri Mekah itu bukanlah Tuhan orang Israel. Sekarang Tuhan saya orang tanya. Israel itu Sekarang adalah saya tanya. Tuhan yang benar yang menjadikan langit dan bumi yang adalah Yotevave, bukan Sekarang saya Allah tanya. SWT. Apakah Tuhan Yotevave itu Tuhan untuk seluruh alam semesta? Betul. Bagus. Sabar, teman-teman, kita izin teman-teman. Tasya, adikku putri, sabar ya, sudah, sabar. Saya pakai data. Suma, teman-teman, hari ini sejarah lagi. Boronanku kali ini kubal Bali. Sudah. Sabar, Suma, sabar. Nanti saya jawab. Tuhannya Yahudi. Mesias Sudah, Kristus. sabar. Saya mau jelaskan sabar. Kok tidak jawab? Enggak Tunggu. perlu. Sabar, enggak perlu apa? Kenapa kok kejang-kejang? Surat An-Nahl, Asia jadwalkan saya kapan ya? Surat An-Nahl 291. Sesungguhnya aku Nabi Muhammad hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri Mekah yang telah menjadikannya suci dan memiliki segala sesuatu. Aku diperintahkan agar masuk dalam golongan orang Muslim. Pertanyaannya, sabar. Di 2 Tawarik 15 ayat 13, di sini ultimatum. Setiap orang baik, anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan yang tidak mencari Yotevave Elohim Israel, bukan Allah Mekah, harus dihukum metong. Sabar, jangan. Kau tidak jawab. Jelas Yotevave. Sebentar ya. Sabar, jangan kejang-kejang. Suma. Sabar, kau dengar Suma, kau dengar dong, Ma. Makasih, kita dengarkan orang gila. Bilangan 23, teman-teman, tolong tap layar ya. Dia sengaja mau bikin tasya rumkat. Allah yang maha suci. Kau sebentar. Bilangan 23 ayat 23. Sebab tidak ada mantra. Suma, tenang Suma. Saya lagi ngomong. Kau tadi ngomong, saya diam loh. Saya minta. Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun tendungan mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel. Tidak ada nabi dari Yotevave yang kena sihir maupun kena makan racun. Pertanyaan saya Suma, nabi-nabi Israel, diam, kalau ini nih. 2 Raja-Raja 4 ayat 38. Kau lihat ini. Maut dalam kuali. Ini nabi-nabi Israel. Tasya tolong, Suma kau diam. Elisa kembali ke Gilgal pada waktu. Di sini nabi-nabi Israel. Ini nih kalau ini. Api, lalu mereka masak makanan bagi rombongan nabi. Jadi nabi makan. Di sini ayat sini, kau lihat ini. Tetapi berkatalah Elisa, ambillah tepung, dilemparkan. Sabar, saya jawab dulu, Pak. Kau bertanya. Takut dia lari Tasya. Dia lari, sabar. Teman-teman, sabar, saya bicara dulu. Kau nggak bisa jawab, Suma. Orang ada bikin kau TikTok nih. Ini nabi, nih. Cedoklah sekarang bagi orang-orang ini supaya mereka makan. Maka tidak ada lagi sesuatu yang bahaya dalam kuali itu. Nabi Elisa tidak mati diracun. Nabimu mati diracun. Pertanyaan saya, Allahmu berbeda. Allah subhanahu wa ta'ala dengan Yotevave berbeda. Jelas nabi-nabi dari Israel ini rombongan nabi tidak makan diracun. Pertanyaannya Suma, nabimu mati diracun, kena sihir. Kau jangan tegak. Oke, silakan kau jawab ya. Kau belum jawab saya. Apakah Yotevave sama dengan Elohim? Kau tidak jawab nih. Yahweh Elohe Hasabaot, Yahweh Hasikro, nama Tuhan semesta alam namanya Yotevave. Kau jawab. Kau jawab. Memberikan saya kesempatan, teman-teman. Diam ya, bom-bomnya diam. Oke, diam.
Pola yang ada di dalam Islam itu adalah Rabbus samawati wal ard. Tuhan pencipta langit dan bumi. Aku lagi angkat Tasya, angkat aku lagi ya. Aku kena ban. Tasya. Angkat aku lagi ya. Diam. Pengemis, diam. Lah, kenapa dia? Tuhan pencipta langit dan bumi yang kami sembah. Laisa kamitslihi syai'. Kami tidak peduli apapun gelarnya bagi Bani Israel. Adonai, Elohenu atau apapun itu, El Gibor, El Shaddai, kami tidak peduli. Tuhan kami Rabbus samawati wal ard, yang bergelar Subhanahu wa ta'ala, maha suci lagi maha tinggi. EGP. Tuhannya Yahudi, laisa kamitslihi syai'. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ahad. Tuhan kami juga kul huwallahu ahad. Bukan Tuhan yang turun menjadi kutuk bagi manusia. Tidak ada Tuhannya Yahudi bergelar Kristus. Tidak ada. Kristus itu manusia yang diurapi. Tuhannya Yahudi tidak pernah diurapi. Sedangkan yang kalian sembah itu adalah makhluk yang diurapi. Loh, Ya? itu murid-murid orang Yahudi. Iya, orang Yahudi Orang-orang beda dengan Kristen. menuhankan Tuhan Kristen, Yesus, sabar dulu, penginjilan mulai dari sana. Jangan sabar. lari ke sana, jangan ke sana dulu. Sabar. Tuhannya orang Islam, Tuhannya Yahudi Allah tidak SWT. serupa dengan makhluk. Dengan Yotevave 2 itu adalah Samuel Tuhan yang 7:22. berbeda. Makanya Tuhan kami dikatakan juga sendiri jelas. di dalam 1 Tawarik 16 Tidak ayat 26 serupa dengan makhluk. bahwa Allah yang berasal dari Orang negeri-negeri itu Kristen berhala, tetapi tidak hanya ada Yotevave daya yang dan benar yang upaya menjadikan langit dan kalau bumi. tidak comot-comot kitabnya Yahudi. Kitabnya Jadi Yahudi itu adalah hak milik kepunyaan Yotevave Tuhan Yahudi. orang Yahudi, bukanlah Ulangan Subhanahu wa 33 ta'ala nomor yang 4 diperkenalkan oleh Nabi hukum Muhammad Taurat itu sendiri menurut hanya Quran, untuk Bani Quran Yakub. surah 27 nomor 9 Mazmur 147 nomor 19 nomor Bang Suma 20 nih, nggak bisa lihat hukum. dulu Bang Suma. Saya dulu dong, kan tadi bom. Lah tadi ada bom nih, udah turun Ya, dia. giliran saya dong sekarang. Oke deh. Nah, Mazmur 147 nomor 19 nomor 20, hukum-hukumku yang datang kepada Yakub dan aturan-aturanku kepada Bani Israel tidak aku berikan kepada Kristen, bangsa lain. Kalian membahas tentang ketuhanan, comot-comot kitabnya Yahudi. Kenapa enggak Tuhanmu saja teos? Yang comot kitab Taurat itu pada abad ke-7. Mana? Coba tunjukkan yang mana yang dicomot. Nabi yang muncul pada abad ke-7 yang mengatakan tunjukkan. bahwa Tuhannya orang Yahudi menyamakan dengan Tuhannya kalian. Lah, kalian punya Tuhan digantung di salib, Tuhannya Yahudi digantung di salib enggak? Iya, karena Tuhan Yesus berada di area Yahudi, maka murid-murid itu salah satu orang-orang Tuhannya Yahudi, Di sini maha udah suci, dibantah maha dari tinggi. bangsa Yahudi. Maha suci, maha tinggi. Tuhannya Murid-murid Kristen itu mati. berasal dari Yahudi, bukan Kristen dari punya Arab. Tuhan Murid-murid mati itu- secara Loh, terkutuk. murid-murid itu berasal dari Yahudi menuhankan Tuhan Tuhannya Yesus. Yahudi, Yang menuhankan Tuhan Yesus orang Yahudi Ulangan sendiri, bukan orang Arab, 39 Satu-satu. mematikan, menghidupkan, sama seperti dengan Tuhan kami. yang Sedangkan Tuhan menuhankan dimatikan dan Tuhan dihidupkan. Yesus itu orang Beda. Yahudi sendiri. Yang menuhankan Tuhan Yesus Kristen orang Yahudi dikutuk. sendiri. Siapa? Tuhannya Itu Kristen murid-murid dikutuk. sekian banyak orang Ulangan Yahudi menuhankan 51 Tuhan nomor Yesus. 22 Lu nomor data dari 23. mana bilang Yahudi tidak Tuhannya menyembah Kristen Yesus? yang Orang bernama Yahudi Kristus itu penginjilannya mulai dikutuk. dari sana. Sedangkan yang mendapatkan posisi kutuk itu hanya iblis. Berarti kalian menyembah iblis. Kalian menyembah iblis. Nah, Itu jelas sekarang itu. lu bilang menyembah iblis. Ini dia Yes. mau lari. Sekarang saya tanya, karena udah apakah keluar Tuhan itu terkutuk? narasi kamu yang mengatakan Yahudi Galatia tidak menyembah 3, Tuhan Yesus. Galatia 3 nomor 13. Satu-satu, oke. Kita Galatia buka 3 nomor 13. Terkutuklah Kristus. Kristus telah menebus satu-satu, Kristen Bang. dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang digantung. Sebab ada tertulis di dalam Terkutuklah kitab dia. orang Yahudi, di dalam kitab orang Terkutuklah Yahudi, dia yang di mana digantung. itu di Siapa dalam yang kitab digantung? Musa. Jadi nyambung. Siapa yang digantung? Tidak sama kalau kamu sama-samakan antara Terkutuklah surah Yahudi dia dan yang Taurat. digantung. Tetapi dikonfirmasi Siapa yang oleh digantung? Tuhan Yesus sebab ada tertulis terkutuklah Hei, orang yang adik, digantung di atas adik kayu salib. Sarenda, Gimana itu sebab ada terkutuklah tertulis dia yang gitu. digantung. Di Pertanyaan saya, dalam siapa yang kitab digantung? Taurat sudah ditulis gitu Bang. Saudari, terkutuklah dia yang digantung. Siapa yang digantung? Ada terkutuk udah. Siapa yang digantung? Jangan satu. Tulis di mana itu tahu? Terkutuk kali itu Ulangan ditanggung sama 21 Tuhan nomor Yesus, 22 bukan 23. dia yang terkutuk. Nah, itu Sebab- kitabnya siapa? sebab- Kitabnya siapa? Yahudi, kitabnya Yahudi yang kalian rampok. Nyambung nggak? Ya nyambung lah. Ya Paulus kan mengaku dari Benyamin.
Dan keturunan Benyamin sudah dinubuatkan sebagai perampok yang membagi-bagikan harta rampasannya. Baca Kejadian 49 nomor 27. Keturunan Benyamin berlaku seperti serigala. Pada pagi hari merampas dan sore membagi-bagikan hasil rampasan. Itulah hasil rampasan yang diberikan kepada kalian yang bukan orang Yahudi. Paham sampai situ? Sabar dulu. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. 27 berbunyi begitu ayatnya. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia. Siapa yang digantung? Yesus. Siapa yang kalian sembah? Kristus. Kalian penyembah Yang makhluk tertulis di situ bukan terkutuklah dia, terkutuklah manusia. Di sini kau aja framing ayat. Terkutuklah dia yang mati digantung kamu di yang atas salib. menambah-nambah firman Tuhan. Begitu. Jadi kamu menyembah manusia yang digantung terkutuk di atas salib. Itulah sembahan saudara. Sebenarnya bukan Suma yang menghalangi abang bicara, tapi kalian, aduh. Silakan. Saya mau maghrib ya, sedikit lagi. Yang satu-satu. Ya. Yang pertama, dipahami dulu Galatia 3:13. Tolong dibaca Galatia 3:13. Saya lupa lagi. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang digantung di atas salib. Oke, sabar. Baca Galatia 3:13. Tolong dibaca secara terperinci. Ya itu tadi. Aku yang baca ya. Cepat waktu saya maghrib. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita sebab ada tertulis. Itu bukan dia terkutuk karena dia apa? Dia mati dengan jalan apa? Mulia atau kutuk? Kristus telah menebus kita dari kutuk kita diambil dari kepada Tuhan Yesus diserahkan. Tidak ada. Di situ kutuk hukum Taurat yang diambil, bukan kutuk kalian. Ada kutuk itu diambil. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat. Bukan dari kutuk dosa kalian, bukan. Dosa itu di bawah kutuk kalau zaman Israel. Kan dia bilang dari kutuk hukum Taurat. Berarti ini termasuk orang Yahudi, bukan termasuk orang Arab. Oke, saudari, saya ibadah dulu, maghrib dulu ya. Nanti insya Allah kalau ada sempat saya naik lagi. Terima kasih Pak Bom sudah mencret duluan itu. Kalau setnya dibawa lari sama Pak RT. Bang Billy, thank you Bang Billy. Nanti kita jumpa lagi Bang Billy. Ya, saya mau maghrib tempat saya Bang. Saya mau ajarin dulu mereka ini cara berapologet karena mereka ini Oke Bang. Bang Billy, thank you. Akhirnya mereka saling benturan. Oke. Saya tonton Bang Billy beberapa saat. Luar biasa Bang. Lanjutkan. Oke, thank you Bang. Saudari. Siap. Terima kasih. Saudari, Selamat malam ya. Ya, mohon dimaafkan dulu apa yang siap. Saya juga minta maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Oh iya, sama-sama Bang. Oke, merdeka. Ya, merdeka. Jadi begini ya teman-teman, di dalam berapologet itu, jangan kalian itu terbawa, jangan saling kejar-kejaran. Fokus pembicaraan yang pertama itu yang dijawab, jangan kejar-kejaran. Nah, apalagi semua itu adalah debater senior. Nah, makanya mulailah belajar itu cara berdialog, cara berdebat yang baik. Kalau tadi itu berkejar-kejaran itu. Iya, loncat-loncat dia. Bukan dia loncat-loncat, di kalian yang dibikin loncat-loncat sama Zuma. Makanya kalian biarkan dulu dia bernarasi, baru kalian kejar. Fokus apa yang dia katakan itu. Yang kedua, tadi Zuma itu dia nggak fokus. Kalau dia paham tadi, banyak sekali penjelasan-penjelasan Alkitab itu, kalian bukan menjawab, tapi membenturkan ayat satu dengan ayat yang lain. Bukan makanya saya tidak ada bawa ayat Alkitab tadi. Aduh. Nah, makanya ya untuk berapologet itu harus memahami Alkitab itu dengan benar. Tadi itu semua itu benar. Yang dia bawa dalam Yesaya 43:10. Di belakang aku tidak ada Tuhan dibentuk, di depanku juga tidak ada Tuhan dibentuk. Kemudian Galatia 1:10, sebab Injil yang kuterima itu bukan dari manusia tapi dari Tuhan Yesus Kristus. Ketika Yohanes 1:14 berkata, firman itu menjadi manusia, itu bentrok itu. Itu kontradiksi ayat Alkitab kita. Jadi kontradiksi. Nah, jadi ya teman-teman ya, kita harus banyak belajar tentang apologetika, banyak belajar Alkitab. Begitu. Nah, ke depan itu banyak lagi belajar supaya kalau datang, tadi itu baru ujian tingkat level rendah tadi semua itu. Dia baru bawa, dia nggak menekan kalian. Ada kalau dia menekan kalian lebih berat lagi itu tadi. Nah, jadi itu banyak belajar. Jadi kalau kita hanya berdasarkan pada terjemahan Alkitab, kontradiksi habis, banyak yang mualaf. Nantilah
ambil waktu untuk banyak belajar ya adik-adikku yang tercinta yang terkasih. Enggak, tadi kan muslim aja yang naik. Terus tiba-tiba ada Bombo apa Bang Juma naik. Aku tes itu Bang Juma asli atau tidak. Ternyata asli. Ya udah. Nggak ada masalah. Jadi begini ya, abang bersyukur kepada apologet Islam. Kalau nggak ada mereka, abang nggak paham tentang Alkitab. Mereka justru yang membuat perbandingan sampai abang itu tahu. Jadi memang kontradiksi itu kalau dikatakan Yohanes 1:14 menjadi manusia itu kontradiksi. Jadi yang kedua, dikatakan Yohanes 1:14 itu menyatakan diri secara daging, itu pilihan daripada Alkitab. Pilihan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu tidak mungkin salah memilih diksi Alkitab. Jadi harus menyerahkan dulu hidup kepada firman Tuhan, pasrah kepada firman Tuhan untuk meyakini bahwa diksi Alkitab itu tidak pernah salah. Tetapi kalau diksi Alkitab kita sudah lawan dengan terjemahan, hancur. Itu problemanya. Karena di dalam Kejadian 1:26, manusia itu diciptakan menurut rupa dan gambar Tuhan. Jadi bukan Tuhan yang kebalik datang menjadi manusia. Itu kontradiksi. Dan Alkitab tidak pernah mengatakan Tuhan Yesus itu manusia. Gak pernah satu nats ayat Alkitab pun. Ini jadi pengalaman di dalam berapologetika. Yang kedua, jangan pernah membentur ayat Alkitab dengan ayat yang lain. Tadi kalau ada Suma itu dia fokus, dia bilang, oh berarti benturan. Berarti nggak suci lagi kitab kalian. Itu yang harus dijaga. Gitu adik-adikku. Nah makanya kalau abang lagi buka TikTok atau lagi di mana, tolong untuk ditulis pertanyaan-pertanyaannya biar nanti ditanya. Begitu, ditanya lagi ayat-ayat yang dikasih oleh Suma tadi. Yang kedua, kata Kristus dengan Ho Kristus itu berbeda. Contoh, Suma tadi bertanya, kalian mengikut Kristus atau Ho Kristus? Di dalam ayat Alkitab kita mengikuti Ho Kristus, bukan Kristus. Karena Kristus artinya yang diurapi, Ho Kristus artinya Roma 9 ayat 5. Elohim di atas segala sesuatu. Jadi Kristus dengan Ho Kristus itu dua makna yang berbeda. Saudara Muslim juga tidak tahu Kristus, pendeta-pendeta Tritunggal juga nggak paham apa perbedaan Kristus dengan Ho Kristus. Jadi itu adalah dua makna yang berbeda. Dalam bahasa Ibrani itu Masaya dengan Hamasia itu dua makna berbeda. Kalau Masaya itu artinya yang diurapi. Tugu saja diurapi. Tetapi Tuhan Yesus kita ini bukan kelas tugu. Karena dia adalah Hamasia yang artinya Elohim di atas segala sesuatu yang dipuji. Roma 9 ayat 5. Nanti kita akan belajar lagi tentang Alkitab. Jadi Alkitab itu semakin masuk ke dalam teks original, semakin benar. Abang jelasin. Dengar itu Kak Durun. Kalian tadi yang bilang Yesus itu palsu, kami ini menyembah Yesus yang palsu. Sementara di dalam original teks itu Hamasia, Sang Kristus. Ya coba buka Roma 9 ayat 5 itu Sarinda. Supaya didengarin. Apa itu Ho Kristus atau Sang Kristus? Roma 9 ayat 5. Coba dibaca. Kalau Kristus itu artinya yang diurapi. Kalau Ho Kristus atau Hamasia itu berbeda. Coba buka Roma 9 ayat 5. Itu banyak. Pendeta-pendeta Tritunggal nggak paham kata Ho Kristus itu. Dibaca Sarinda. Sebab tidak ada, aku hafal ayat itu. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi Roma dan orang 9 ayat 5 bukan Roma 10 ayat 12. Baca ke atasnya. Roma 9 ayat 5. Ini semua karena Tasya sama Amel ini. Ya kau yang kena dampaknya emosi abang gara-gara mereka berdua, kau yang harus tanggung. Tuhan Yesus Iya, saja apa yang salah sama aku? Aku di sini membantah kasih kamu ayat. nggak bersalah, tapi kamu harus menanggung. Kenapa menanggung? Yang salah Dia tadi nggak Tasya salah. sama Amel pacar kau itu. Ya kan nggak enak kalau saya marah sama Tasya nanti diturunkan. Nanti kalau abang marah sama Amel kan Amel gimana? Kenapa lu marahin gua? Kau lah jadi tumbal. Bukan Roma 9 ayat 5 dulu. Mengertilah. Roma 9 ayat 5. Jangan marah-marah. Yang diskusi dengan Bang Juma kan? itu. Yang diskusi dengan Bang Juma Tasya Enggak, sama tadi- Amel. Ya. Yang Iya, datang tadi dimarahin, kan Amel. yang Tadi datang kan dimarahin pertama Amel saya. aja. Ya, Kenapa? ya, Maksudnya apa masalahnya Sarenda gitu? Sarenda jadi tumbal. Nggak apa-apa, sekali-sekali. Baca Sarenda, Roma 9 ayat 5 Sarenda.